Judulnya On Demand Day Parlemen. Nggak marah kan judulnya itu? On Demand Day Parlemen. Marah nggak? Hah? Marah nggak Bang Fadli? Kalau judulnya On Demand Day? On Demand Day itu sebetulnya baik atau buruk sih? Bagus dong. Oh bagus. Bang Fadli, jadi itu Anda aslinya orang Awak? Ya, ibu bapak saya orang Payakumbuh. Tapi Anda maju mewakili Jawa Barat. Betul. Anda Dari berkhianat Bogor. terhadap Ranah Tapi Minang ini. Bisa-bisanya mengkhianati tanah kelahiran orang tua. Orang Minang itu kan terkenal sebagai perantau. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mutia Hafid satu dari sedikit sesungguhnya perempuan yang berhasil masuk parlemen. Makin lama adik-adik makin sedikit nih perempuan yang ada duduk di parlemen. Kenapa ya Mut? Kenapa tampaknya susah sekali buat kita-kita ini untuk duduk menjadi wakil rakyat? Tidak ada yang milih atau karena apa? Enggak kok, enggak susah. Mungkin yang perempuannya justru yang belum banyak berminat. Jadi gitu. mumpung di sini saya lihat di barisan terdepan banyak sekali perempuan. Harus maju dan jangan mau kalah sama yang pria. Tapi tidak pernah dianggap enteng kan sama yang laki-laki? Malah justru Kadang-kadang begitu sih. Enggak, teman-teman Begitu. di sini enggak, tapi karena perubahan apa namanya ya, mungkin dulu tidak biasa seperti ini, ada perempuan yang berbicara lantang di parlemen dan lain-lain, sehingga yang laki-laki mungkin juga perlu waktu untuk belajar lebih menghargai. belajar untuk berhadapan dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan perkasa ya. Harus belajar bapak-bapak ini. Baik. Bang Akbar, jadi dulu Anda wartawan, sempat juga pengusaha, tapi kemudian menjadi politisi. Sampai sekarang masih wartawan. Sampai sekarang masih merasa wartawan, tapi digajinya beda. Gaji wartawan beda sama gaji politisi. Kenapa akhirnya mau terjun jadi politisi? Pengen mencoba banyak hal. Betulkah politik itu kotor? Betulkah politik itu hanya untuk kepentingan sendiri? Betulkah politik itu tidak bisa berbuat untuk banyak orang? Tesis-tesis ini saya uji di DPR dan sebagian benar. Sudah sepanjang karir Anda sudah mencapai titik merasa kapok, putus asa, atau tidak kenal kata itu? Enggak. Hidup ini harus diperjuangkan. Sebab ketika Anda tidak memperjuangkannya, Anda selesai sebagai manusia. Kalau yang di ujung sana, kisah hidupnya juga menarik. Pernah di penjara, sekarang anggota parlemen. Dulu oposisi, sekarang partainya partai berkuasa, pemenang pemilu. Anda memaknai roller coaster perjalanan kehidupan Anda itu bagaimana? Bagi saya, seluruh perjalanan tadi itu lebih memperkaya saya. Saya mencoba melihat politik dari sisi di luar sistem, bahkan menentang sistem menjadi di dalam sistem. Itu bisa membantu saya memahami bagaimana rasanya saya ada di posisi seperti Fadli sekarang misalnya. Karena kebetulan saya pernah ada di posisi yang sekarang ditempati Fadli, menjadi kekuatan penyeimbang di dalam sistem. Jadi lebih bisa berempati terhadap posisi oposisi sekarang. Saya kira dalam demokrasi syaratnya harus empati. Kita harus memahami cara pandang orang lain. Sebagaimana saya juga dalam kehidupan pribadi, saya mencoba menciptakan keragaman. Kebetulan tanah Sumatera Barat bukan asing bagi saya. Istri saya orang Bukit Tinggi, jadi saya juga memahami. Meskipun saya orang Jawa, istri saya orang Bukit Tinggi, saya bisa memahami keindonesiaan dari kacamata orang Minang lewat istri saya. Oke. Harus dibuktikan, karena sudah bawa-bawa istri, sudah bawa-bawa pasangan, harus dibuktikan. Apa istimewanya orang Minang? Gadis Minang istimewanya apa? Saat saya memutuskan menikah gadis Minang, saya berpikir saya menikahi anak cucunya Syahrir, Tan Malaka, Nasir, Hatta, dan sebagainya. Luar biasa. Kalau kita bicara DPR, persepsi yang muncul sayang sekali buruk. Ada yang mengasosiasikan DPR dengan kata-kata malas, korup, kalau datang sidang tidur, main gadget. Ada yang sempat tertangkap kamera nonton film porno waktu itu. Ada banyak hal yang buruk-buruk tentang DPR. Saya mau tanya jujur deh, kalau mendengar berbagai kalimat
yang buruk, berbagai makian terhadap DPR. Itu tersinggung tidak, Bang Fadli? Ya, ini kita harus jadi introspeksi ya. Saya kira politik itu adalah sesuatu yang netral, tergantung politisinya. Saya yakin bahwa DPR ke depan ini akan menjadi DPR yang akan kerja keras, karena akan menjadi penyeimbang dari eksekutif, akan jauh lebih sedikit masalah-masalah korupsinya. Ada pepatah yang mengatakan gini, kalau orang baik-baik itu hanya berdiam di luar, maka yang berkuasa itu akan orang-orang yang punya niat jahat. Saya kira kita yang ada di depan ini mudah-mudahan punya niat baik ya, dan akan berusaha terus menjadi orang baik, dan kita akan mengubah dan bertanggung jawab terhadap tugas fungsi kita sebagai anggota DPR untuk merepresentasikan rakyat dan mengubah citra-citra buruk itu. Berusaha untuk mengubah citra, tapi sebelum kembali mengubah citra, kalau dengar makian tentang DPR itu paling sakitnya, yang paling bikin kuping merah itu apa? Saya bisa memahami ketika orang mengkritik wakil rakyatnya, karena rakyat merasa bahwa itu wakil saya. Kamu ada di gedung itu dengan otoritas yang kamu punya, dengan fasilitas yang kamu nikmati, itu karena suaraku, jadi wajar. Nah, kalau dari semua cap tadi, mana yang paling menyakitkan? Bagi saya korupsi. Korupsi? Tidak setiap anggota DPR motivasinya itu uang. Motivasi saya, dan saya yakin teman di sini, motivasinya politik. Saya punya cita-cita. Fadli, Pumut, Akbar punya visi tentang masyarakat. Dan ingin lihat masyarakat yang baik itu lahir dari tangan kita. Kita ingin terlibat dalam perbuatan baik itu. Yang paling menyakitkan dibilang korup. Buat Bang Akbar yang paling sakit dibilang apa? Saya tidak perlu sakit hati ketika dibilang korup, karena memang tidak pernah ada niat di dalam hati saya. Tetapi begini, di antara 560 orang anggota DPR itu, ada banyak yang baik, ada banyak yang berhati mulia. Yang menyakitkan bagi saya adalah ketika kemudian serangan seperti itu datang, semua yang baik-baik itu, dan saya merasa juga bagian dari itu, mudah-mudahan saja, insya Allah, itu juga kena. Maka kemudian yang membuat hal DPR ini menjadi berat adalah meminta orang-orang baik itu masuk. Ya, betul. Saya berharap, saya yakin di ruangan ini banyak orang baik-baik. Marilah masuk ke DPR, ambil alih kendali negara ini, dan niatkan di dalam hati diri kita bahwa negara ini bisa kita perbaiki. Oke, tapi ada dua hal yang kemudian terlintas di otak. Banyak kok orang baik begitu masuk DPR jadi buruk juga. Jadi jangan-jangan sistemnya yang membuat buruk. Yang kedua tidak semudah itu bisa mengajak orang masuk politik, karena dari awal jujur saja melihat politik itu sesuatu yang tampaknya jelek, buruk. Pejabat negara atau seseorang yang memiliki otoritas itu yang merusaknya itu ada satu sebenarnya, gaya hidup. Ketika dia tidak bisa mengendalikan gaya hidupnya, maka rusaklah dia. Oke. Mutia mau menambahkan? Kita tidak dalam posisi bersedih hati ataupun mau marah balik gitu kepada siapapun yang kemudian menganggap semua anggota DPR seperti itu, karena memang itu konsekuensinya dengan kondisi DPR RI yang saat ini memang perlu diakui masih begitu banyak yang harus dibenahi, yaitu sesuatu yang harus kita telan tanpa kemudian teriak balik kepada yang memberi Anda telan semua tuh berbagai kritikan. Ya harus dimakan konsekuensinya, sudah pilihan hidup. Bang Fadli, bagaimana orang bisa yakin DPR yang sekarang berbeda? Baru dilantik saja kelakuannya sudah onde-mande. Betul ya? Ya, itu kan dinamika ya. Dinamika yang ada di dalam DPR itu kalau berbeda pendapat saya kira nggak apa-apa, itu tempatnya. Memang ada aturan-aturan dan etika mungkin yang terlanggar yang kita harus terus perbaiki gitu. Kemarin itu kan baru pertama, berbagai macam fraksi, kepentingan, fraksi belum ada ya, tapi waktu itu kita baru hari pertama dilantik. Anda ikut maju ke depan nggak Bang? Kita yang duduk diam manis ketika itu. Teman-teman Mas Budiman yang banyak itu. Oh, teman-teman PDI Perjuangan yang ngerecokin atau gimana, Jadi, Bang? kita duduk manis di situ. Tapi Anda sudah terpikir, aduh, ini hari pertama seperti ini, apa rasanya? Memang disitulah tempatnya untuk berargumentasi, berardu konsep, dan mungkin yang memperjuangkan kepentingan dari dapil masing-masing. Semua saya kira biasa-biasa saja. Yang paling penting, apakah kinerjanya bagus, ya, rajin datang, dan kemudian betul-betul membawa aspirasi kepentingan rakyat. Kalau kemarin kan karena ada masalah positioning pimpinan dari DPR, kemarin ada berbeda. Memperebutkan kekuasaan, jadi tidak apa-apa berantem. Nggak apa-apa, itu biasa.
sistem DPR atau parlemen diadakan di dunia itu untuk membuat konflik dan perbedaan pendapat di masyarakat tidak ditarungkan di lapangan oleh kelompok masyarakat satu dan kelompok masyarakat lain. Ya, kita memilih sistem demokrasi agar perbedaan itu tidak ditindas, atau di lain pihak, di ekstrem lain, agar perbedaan itu tidak diumbar sehingga menjadi sebuah perkelahian fisik yang berdarah-darah di lapangan. Dengan tetap tidak menghilangkan perbedaan, dan memang harus ada perbedaan. Tetapi di dalam sistem itulah kemudian perdebatan. Bagusnya memang yang seperti ideal dikatakan Akbar. Ada konsep, ada argumentasi, ada badan filosofis, bahkan kalau perlu kemampuan retorika setiap wakil rakyat, setiap politisi harus bagus. Sudah sejauh itukah atau berharap terlalu banyak anggota DPR kita akan memiliki tata krama cara bersidang dan ungkapan retorika argumen yang canggih? Anda mau jawaban jujur ya, Najwa? Ya? Jawaban jujur, di mata Najwa nggak boleh ada yang bohong. Saya sendiri, apalagi sama teman sendiri nggak boleh. Nah, di hari itu, saya sulit kalau Najwa bertanya apa yang akan berbeda, apakah ini akan lebih baik. Saya sulit menjawab karena saya tidak tahu jujurnya. Di hari itu saya sama kagetnya mungkin dengan Najwa dan semua orang yang menyaksikan apa yang terjadi di parlemen hari itu. Tapi bahwa kemudian kritikan dari masyarakat masuk dan itu mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki agar berdebat bisa lebih dengan etika. Agar tidak perlu maju-maju, agar tidak perlu secara fisik berdebat ya dengan ucapan kita parle bukan preman. Itu yang harus diingat oleh teman-teman. Ke salah seorang yang saat ini hadir bersama-sama di mata Najwa, ada Profesor Saldi Isra, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Prof. Saldi, Ya, satu kata yang terlintas di benak Prof. Saldi kalau mengingat DPR dari pakar hukum tata negara. mereka adalah tukang ribut sebetulnya. Tukang ribut, Tukang ribut. tukang ribut. Iya. Karena karakter dasarnya anggota parlemen itu memang diberikan mandat untuk ribut. Jadi kalau tadi mereka ada berjalan ke depan, berlari ke depan, itu masih jauh lebih sopan dibandingkan dengan parlemen Taiwan misalnya. Di Taiwan itu kalau berkelahi bisa keluar loh gigi palsu anggota parlemennya. Iya, itu pernah ditayangkan di TV. Jadi itu bisa dipahami sepanjang mereka bergerak bahwa itu untuk kepentingan bersama. Itu yang paling penting. Jangan pernah ribut lalu punya motivasi yang berbeda. Tapi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa motivasinya untuk kita bukan untuk yang lain? Seberapa jauh mereka memperjuangkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mencapai tujuan bernegara. Ada 4 tujuan. Jadi kalau misalnya anggota parlemen satu suara dengan eksekutif misalnya, itu bisa berbahaya loh. Jadi perbedaan itu pada akhirnya sampai pada titik terjadinya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Jadi perbedaan itu harus diterima. Jangan pernah berpikir satu suara antara parlemen dengan DPR karena itu bisa menuju rejim otoriter. Justru itu malah berbahaya. Iya, itu justru berbahaya. Sepanjang niatnya tetap bersih bersama-sama mencapai tujuan bernegara. Oke, Bang Sadli, boleh saya minta Prof komentari dong? Komentari masing-masing yang ada di sini? Atau sudah? Iya. Wakil Ketua yang baru, Prof, gimana Prof? Saya dengan Fadlizon sebetulnya punya sejarah panjang sebetulnya. Sama-sama mahasiswa teladan tahun 1994. Wes. Fadlizon wakil dari UI, saya mewakili Andalas tahun 94. Jadi kita pernah. Yang menarik bagi saya adalah Fadlizon berpindah dari kehidupan yang relatif mapan menurut saya sejak tamat menjadi mahasiswa, masuk ke tempat yang agak belukar begitu, jadi perjuangannya lebih panjang. Kalau Fadlizon mau hidup tenang, sebetulnya dia tidak perlu ribut-ribut menghabiskan harinya ke DPR, tapi dia memiliki sesuatu yang harus dia perjuangkan melalui amanah yang diberikan kepadanya. Oke. Yang lain, Prof? Kalau Mutia, saya beberapa kali pernah diinterview ketika masih menjadi wartawan Metro TV. Sampai menjelang ditangkap di Irak ya. Di Irak atau Iran tahun 2000. Iran tahun 2005. Jadi dia memiliki peran juga sebetulnya mengangkat saya ke permukaan.
Jadi kita mesti kasih tepuk tangan untuk Mutia sebetulnya. Jadi yang bikin Bang Saldi terkenal itu Mutia ya? Salah ada balas satunya jasa Mutia ini. dan ada Nana juga begitu. Akbar Faisal dong dan Budiman Sujatmiko. Akbar Faisal, kita sering. Kalau ke Jakarta kita ketemu dan sering makan coto Makassar. Oke. Jadi kalau ada masalah dia selalu kontak dan berkeluh kesah. Dan saya katakan kepada Faisal, Sal, kalau ada orang mengkritik DPR, mengkritik Anda, berarti dia mencintai DPR dan mencintai Anda sendiri. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kritik. Kalau Budiman, saya ketika masih menjadi dosen muda tahun 95, 96, saya sering belajar bagaimana PRD melakukan perlawanan. Walaupun saya tidak pernah bergabung dengan PRD. Jadi ketika di Jogja misalnya, anak-anak PRD kalau ketemu, misalnya saya datang ke situ, dia baru berasa bangga kalau sudah sempat berkelahi dengan aparat keamanan. Kalau belum berkelahi itu belum apa, belum ada sesuatu yang dilakukan. Jadi Budiman menurut saya orang yang berjuang dari jalanan, membawa aspirasi jalanan ke tempat yang terhormat. Jadi makanya kalau dia menjadi orang paling menonjol, salah satu paling menonjol di undang-undang tentang desa, menurut saya itu memang salah satu yang dia inginkan sejak awal. Jadi wajar kalau kita punya ekspektasi yang lebih terhadap mereka. Wajar ya? Tidak hanya ekspektasi, ini generasi muda, generasi peralihan. Kalau mereka sukses, semua anak muda akan menjadi gerbong peralihan dan akan sukses. Tapi kalau mereka gagal, kita bisa menjadi terlambat untuk terjadinya pindah dari generasi baru ke generasi tua. Jadi saya sebetulnya berharap, kita semua berharap kepada mereka bisa menjadi orang yang kemudian membangkitkan semangat ribuan orang yang ada di sini, menjadi politisi itu menjadi pilihan menarik ke depan. Baik. Terima kasih, tepuk tangan dong Profesor Saldi Isra, Universitas Andalas. Apa sih sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak mahasiswa sekarang berkaca dari pengalaman Anda semua berada di kampus? Apa yang bisa dilakukan? Di DPR itu 560 anggota DPR itu politikus semua. Tapi tidak semuanya manusia politik. Apa artinya politikus semua tapi tidak manusia politik? Kalau politikus itu hanya punya hasrat untuk berkuasa. Teman-teman, kalau satu saat terjun politik harus jadi manusia politik. Manusia politik itu satu, harus menyukai ide dan memproduksi ide. Kedua, dia harus punya empati pada rakyat. Ketiga, dia harus punya tradisi berorganisasi sejak muda. Dan keempat, baru punya hasrat berkuasa. Nah, kebanyakan yang jadi politikus itu bukan manusia politik. Baca jarang, nulis buku nggak pernah, berorganisasi nggak pernah, bergaul dengan rakyat jarang. Pada zaman dulu kalau ada temennya demo, ngapain saya demo? Mendingan belajar saja. Tapi begitu ada demokrasi, ada pemilu, dia calon nomor urut 1. Padahal hasilnya itu adalah hasil dari demokrasi. Nah, banyak politikus tapi bukan manusia politik. Nah, saya anjurkan kalau teman-teman nanti terjun politik, jadilah manusia politik. Belajar berorganisasi sejak muda, belajar berdiskusi sejak muda. Saya kira itu penting. Oke. Saya mau tambahkan sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Budiman tadi, jangan politisi dan manusia politik. Saya kira kita juga tidak hanya manusia politik. Yang paling penting itu bagaimana kalau kita ada di DPR, kita menjadi pejuang politik. Political soldier gitu, memperjuangkan apa yang kita yakini, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat atau masyarakat yang kita wakili gitu. Saya kira kalau kita ingin lebih banyak itu, dan saya yakin sebagian sekarang sudah mulai menuju ke sana. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengawal? Apa yang bisa kita semua teman-teman lakukan di sini kalau kita memang peduli dan mau menjadi manusia politik, bukan menjadi politisi, menjadi manusia politik? Ini saya mohon maaf, saya harus mengkritik juga. Jadi bukan cuma mahasiswa yang biasa mengkritik kami di DPR. Kami terima kritikan itu. Karena memang banyak yang harus dikritik sama kami. Tetapi sebagai mantan aktivis mahasiswa bersama dengan Budiman, sama dengan Fadli, saya ingin mengatakan begini, ada sesuatu yang hilang pada karakter mahasiswa kita. Karakter debat, karakter membacanya itu lemah sekarang ini. Maka ketika kemudian mereka berdemo, saya tanya, Anda marah, bahkan Anda sampai membakar ban. Apa yang membuat Anda berdemo? Apa yang membuat Anda marah? Apa jawabannya? Pokoknya kami mau berdemo. Lah terus apa masalahnya? Saya mau tanya, siapakah ada yang mau berkomentar, mahasiswa aktivis atau mahasiswa Andalas, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para wakil rakyat? Apakah
pemimpin pilihan kita sudah memenuhi janjinya atau belum. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Pada ulang tahun kabupaten di daerah saya, mahasiswa diundang untuk mengamati laporan akhir tahun kinerja dari DPRD tersebut. Namun ketika saya sampai di sana, karena saya salah satu pengurus himpunan mahasiswa, saya tidak diperbolehkan masuk dan sekuritinya bilang, adek bukan pejabat, adek hanya mahasiswa, jadi duduk saja di luar. Ketika kami diminta untuk mengamati, sementara kami tidak diperbolehkan untuk melihat prosesnya, di bagian mana kami bisa mengamati kinerja DPRD dan DPR atau pemerintah. Saya coba kirim surat ke rumah ketua DPRD-nya, ternyata tidak dibalas. Saya coba temui ke kantornya, dan dia bilang, udah buat janji atau belum? Saya bilang belum. Kalau tidak buat janji tidak bisa, padahal beliau berada di dalam. Di mana saya bisa mempertanyakan apakah pemimpin pilihan saya sudah memenuhi janjinya atau belum. Baik. Tolong beri saya satu kalimat pengharapan dan bisa saya tuntut di kemudian hari ketika pengharapan itu tidak dipenuhi. Terima kasih, Adek. Bagaimana cara kita mengontrol anggota dewan, mengontrol pejabat daerah? Ya, masing-masing anggota punya gaya sendiri ya. Tadi bisa saja begini, buat website, si anggota dewan itu punya website dan melaporkan kegiatannya di website pribadi atau DPR, nanti mungkin difasilitasi. Kedua, misalnya saya membuat rumah aspirasi di daerah pemilihan saya, di mana orang tidak harus ke Jakarta untuk ketemu saya, tapi mereka setiap hari bisa bertemu staf saya di daerah. Oke. Misalnya itu contoh, ya. Kedua, lewat media sosial, lewat website tadi juga. Nah, kemudian itu yang non resmi. Yang resmi adalah saat ada reses 3 bulan sekali. Biasanya saat reses, bukan biasa, memang kewajibannya anggota dewan melaporkan kepada masa di daerahnya hasil kerjanya selama 3 bulan berselang. Itu bisa dilakukan. Kalau nggak puas, Anda bisa datangi mereka di kantornya. Kalau di Jakarta mungkin terlalu jauh, tapi di Padang dan provinsi atau di kabupaten masing-masing. Saya kira itu. Ya. Oke, Bang Fadli? Sebetulnya sekarang menurut undang-undang yang baru, undang-undang MD3, setiap anggota DPR ya, tapi kalau DPRD lain lebih dekat sebetulnya, itu mempunyai rumah aspirasi dan punya tenaga ahli yang memang duduk di dalam rumah aspirasi itu, sehingga pasti harusnya lebih mudah melakukan akses langsung. Tapi di luar itu, saya kira kita mempunyai kemajuan teknologi melalui sosial media yang sering dipakai, Facebook dan lain-lain. Saya kira itu juga bisa menjadi saluran yang langsung instan, cepat, dan real time ya. Saya yakin kalau seperti itu ya langsung saja dikritik. Anggota yang bersangkutan dikritik di media sosial dan kemudian dia bisa berubah, saya kira. Gitu. Oke, sosial media bisa jadi salah satu tools untuk mendekatkan konstituen, rakyat ke pejabatnya. Ade sudah tahu Twitternya atau nggak punya Twitter jangan-jangan? Tadi mana Ade? Pejabat ini punya sosial media, Facebook punya dong. Ade bisa berkumpul, mengajak beberapa teman, datangi koran lokal, sampaikan ada yang mau dikritik, ajak misalnya beberapa wartawan untuk menemui. Ada banyak cara, saya yakin para mahasiswa sekarang kreatif, kalau sekali ditolak jangan mau mundur, harus terus maju karena Ade akan mewakili banyak kepentingan. Jadi jangan pernah ragu untuk menyuarakan kebenaran. Saya juga mau bertanya hal yang sama kepada rocker favorit saya. Kepada Andi Rif. Bang Andi, satu kata kalau mendengar DPR, apa itu? Satu kata, dua boleh? Dua boleh deh, boleh. Memang enak. Itu kalau nadanya diucapkan berbeda lain lagi tuh. Memang enak berarti enak atau emang enak itu lain lagi kan. Tergantung intonasi. Ini yang mana nih? Yang ini yang kedua ya. Memang enak. Lain kalau memang enak, memang enak. Memang enak lain. Menurut Anda tapi yang mana? Enak atau tidak enak? Banyak kan artis yang akhirnya jadi anggota parlemen kan? Iya. Kalau dirimu berminat tidak? Ya kalau ya artis menjadi anggota parlemen, mudah-mudahan mereka pun bisa mewakili kaumnya. Artian kaumnya ya para artis dan musisi dan seniman juga yang memang kami juga rakyat gitu sama gitu ya. Harus terwakilkan oleh mereka. Keinginan kami, kebutuhan kami untuk
yang tidak disadari banyak sekali musisi-musisi atau seniman yang sudah membesarkan nama bangsa ini dengan karya budayanya mereka, tapi ya rasanya masih belum tertengok juga gitu. Seperti itu. Jadi itu yang paling terasa, kepentingannya yang paling terasa, dan itu belum sepenuhnya terwakili. Rekan-rekan artis yang duduk di DPR, Anda berharap tidak pada mereka? Berharap, kalau berharap pasti berharap, tapi memang bisa. Harus dibuktikan. Berarti harus dibuktikan. Kira-kira apa ya lagu yang paling cocok untuk teman-teman di parlemen? Lagu dari Rif? Enak, pasti enak. Paling enak ya semuanya fasilitas terjamin, kenyamanan terjamin, mau ini, mau itu, tinggal tunjuk sini, tunjuk sana. Lagunya Raja kayaknya yang cocok ya. Setelah berbulan-bulan seolah-olah bangsa kita terpecah antara satu kubu dengan kubu yang lain. Kita melihat dua tokoh bangsa dengan saling menghargai, menghormati satu sama lain, dan seolah-olah semoga luka yang tercipta selama kampanye itu bisa pulih. Apakah refleksi seperti tadi akan kita lihat terjadi pada kawan-kawan yang ada di parlemen? Ini contoh demokrasi yang matang begitu ya, apa yang kita saksikan tadi di televisi. Kalau kita mengaca negara, kalau kita bicara demokrasi kan kita mengacunya banyaknya kepada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memang tidak sama persis, tapi juga ada dua partai. Kalau kita kan dua kubu, ini dua partai yang berbeda. Di parlemen juga sangat berbeda warnanya, dan pimpinan-pimpinan komisi di Amerika dipegang oleh partai yang bukan pengusung Obama, begitu ya. Jadi hampir mirip-mirip. Tapi bedanya adalah di sana anggota-anggota parlemennya paham betul tentang perbedaan, paham betul semua memperjuangkan kebaikan bagi rakyat, sehingga mereka tetap bisa berkawan. Jadi perbedaan seperti tadi kata Pak Budiman, Pak Akbar, Bang Fadlizon juga, bahwa di dalam sidang-sidang kita boleh berdebat, tapi kemudian kita tetap kawan. Masalahnya tidak semua orang pernah aktif organisasi seperti tadi kata Bang Akbar, dan mungkin bagi orang-orang yang mohon maaf, baru masuk ke DPR, kemudian masuk dengan kondisi seperti itu, berpikir bahwa, oh ini kita terbelah-belah. Jadi kabarnya banyak teman-teman anggota DPR yang baru masuk, itu benar-benar untuk bicara dengan kubu yang satunya saja takut, gitu. Karena nanti bicara saja ada keruhan yang memang masih dibenahi. Mudah-mudahan pimpinan DPR bisa mencairkan ini semua, supaya ke depan kita bisa tetap berkawan seperti ini. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo itu adalah satu kedewasaan berpolitik. Ya, bahwa kita harus mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan partai politik, ya. Dan itu sudah kita tunjukkan. Saya kira ada perbedaan-perbedaan yang itu biasa, tetapi dalam hubungan pribadi, hubungan-hubungan antar orang, tidak ada masalah sama sekali. Saya dengan Saudara Budiman dari tahun 90-an kita berbeda, bahkan kadang-kadang berkelahi dalam tanda petik. Tetapi kita bisa minum kopi bareng-bareng di London ketika sekolah sama-sama di sana gitu ya. Karena kita mementingkan apa yang kita perjuangkan itu sama-sama. Ada perbedaan pendapat dan perbedaan itu indah, ya. Tetapi ketika menjadi satu suara, menjadi satu konsensus pada akhirnya, saya kira tidak ada masalah. Sekarang kelihatan tegang, tapi saya yakin dalam beberapa waktu ke depan itu akan semakin cair ketika sudah terbentuk komisi-komisi, pemerintah sudah terbentuk kementerian-kementerian, dan kita akan bekerja untuk membangun Indonesia ke depan secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Oke, Bang Budiman, seberapa Anda optimis, seberapa kondusif kira-kira pemerintahan ke depan berkaca dari apa yang terjadi di parlemen? Kita sekarang sudah punya presiden yang dari sosoknya rendah hati. Orang yang tidak segan menghormat, orang yang tidak segan untuk datang, orang yang tidak segan untuk mendatangi siapapun yang barangkali kemarin berbeda. Artinya begini, selama ini kita selalu digambarkan pemimpin itu adalah orang harus kekar, punya tingkat keangkuhan yang bisa ditoleransi. Ya, seorang pemimpin harus punya sedikit keangkuhan. Seorang pemimpin harus tegar, harus gagah, harus menunjukkan wibawa yang sering ditunjukkan secara fisik. Kebetulan presiden kita sekarang adalah orang yang karismanya tidak ditunjukkan oleh hal seperti itu, tapi oleh kerendahan hatinya. Manfaatkan ini baik oleh elit politik, oleh rakyat,
bahwa si presiden ini presiden yang tidak akan menghukummu, tidak akan memarahimu hanya karena ketersinggungan pribadi. Seorang presiden yang ambang ketersinggungannya tinggi. Ya, artinya dia punya toleransi tinggi. Karenanya menurut saya penting untuk kita manfaatkan. Rileks saja dalam berpolitik, rileks saja dalam perbedaan. Kita bisa mencontoh beliau, bisa contoh Pak Prabowo, untuk kemudian Pak Prabowo juga minta maaf, Pak Yusuf Kala juga bisa terima dengan luar biasa. Artinya apa? Kita bisa bawa Indonesia ke depan. Mungkin suatu saat, nanti 2019, partainya Bang Akbar, partai Mutia, atau partai Fadlizon yang menang, siapa tahu. Dan kami ada di luar kekuasaan lagi, siapa tahu. Biasa-biasa saja. Saya ingin masing-masing memberikan closing statement dan juga pesan kepada konstituen tertentu. Di atas yang saya pegang ini adik-adik adalah sejumlah foto. Tamu-tamu yang ada di Andalas ini tidak tahu foto siapa yang saya pegang. Saya ingin menunjukkan masing-masing foto dan apa pesan wakil rakyat kepada sosok yang saya tunjukkan fotonya. Sekaligus tolong juga setelah itu membuat itu menjadi lebih umum untuk semua, tapi berangkat dari tokoh ini. Tolong sampaikan pesan Bang Fadli kepada sosok ini. Karena ini rakyat. Walaupun dia PLT Gubernur DKI, dia juga rakyat dan Anda wakil rakyat. Apa pesan Anda khusus untuk sosok ini? Ya, 2 malam lalu saya ketemu dengan saudara Ahok, ya, dan orang kaget, kita kok bisa minum kopi bareng-bareng gitu ya, karena kita ingin membuat satu kemajuan. Saya banyak mengkritik juga saudara Ahok, tapi saya yakin kalau dia bekerja dengan baik, tidak korup, tetap bersih, mempertahankan integritas, saya yakin dia juga akan didukung oleh masyarakat Jakarta. Oke, representasi Ahok dan pesan untuk semuanya, bukan hanya untuk Ahok, closing statement. Ya, yang paling penting kita begitu mendapatkan amanah, kita mempertahankan amanah itu dan menjalankan apa yang menjadi amanah kita. Saya yakin tugas dari siapapun yang menjabat jabatan apapun gitu ya, kita akan ditagih tidak hanya di sini tapi juga nanti gitu ya. Lalu kita juga harus menunaikan apa yang menjadi janji-janji kita, supaya satu kata dengan perbuatan. Ini juga termasuk untuk peringatan bagi diri saya sendiri gitu ya. Karena itulah yang akan dilihat. Karena legacy itu akan penting. Apa sih yang akan dilihat orang dalam tahun-tahun ke depan, dan itulah yang harus kita buat hari ini. Dan saya kira sebagai orang-orang muda ya, karena di sini banyak anak muda, mahasiswa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ke depan, saya yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar ketika kita berjiwa besar untuk menghadapi peristiwa apapun selama dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Fadlizon, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, terima kasih. Mutia, tolong sampaikan pesan ke sosok ini. Apa pesan wakil rakyat untuk rakyatnya yang namanya Chris John? Atlet yang membanggakan, tentu pesan yang pertama adalah terima kasih, karena beliau banyak sekali membanggakan kita. Kalah kalau nggak salah cuma sekali. Pesannya mungkin justru lebih banyak kepada pemerintah ya, nah, kalau ini ya, karena beliau sudah melakukan banyak sekali bagi negara. Ya, atlet kita tahu adalah salah satu profesi yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, maka kedepannya mudah-mudahan, mumpung ini pemerintahan baru dan mudah-mudahan katanya selalu menonton mata Najwa, agar memberikan perhatian khusus dan lebih baik lagi kepada para atlet Indonesia. Untuk teman-teman yang di Andalas, anak-anak muda sebaiknya ya, karena kalau misalnya harus, nanti nggak mau dengerin, terlibat aktif dalam politik, partisipasi seperti tadi yang kita bahas. Dan yang paling menyedihkan, tadi saya mau jawab pertanyaan Najwa sedikit, bahwa yang paling menyedihkan bagi saya bukan ketika orang bilang DPR korupsi, bukan ketika orang bilang DPR malas, tapi ketika anak-anak muda hilang harapan. Jadi pesannya adalah jaga terus, karena itulah kelebihan dari anak-anak muda. Penuh harapan di dalam kesulitan apapun. Mutia Hafid dari fraksi Partai Golkar. Yang ini agak spesial saya kasih. Karena foto yang akan saya tunjukkan ke Bang Akbar ini sesungguhnya juga sesama wakil rakyat.
Sepopong. Ini Ibu Popong ini adalah senior banget di DPR. Beliau orangnya polos, orang tua yang seorang ibu ya menurut saya ya, seorang ibu yang arif, kadang-kadang lucu membuat kami semuanya tertawa. Ibu Popong menunjukkan kepada kita bagaimana bertindak menjadi seorang politisi dengan karakter keibuan yang kuat. Maka saya ingin mengatakan terutama kepada adik-adik saya wanita yang ada di sini, menjadilah politisi, jadilah orang hebat, raih cita-citamu di dunia politik, tapi jangan tinggalkan wajah keibuanmu seperti Ibu Popong itu. Oke, terima kasih Bang Afar. Yang terakhir, ini juga konstituen yang banyak menarik perhatian, terutama di dunia entertainment. Ini untuk Budiman Sujatmiko. Masa nggak kenal Syahrini? Iya. Bang Budiman kenal dong Syahrini? Dikasih tahu Akbar, saya tahu itu Syahrini. Coba dilihat dulu biar jelas. Agar ada alasan saya lebih dekat. Dipandang. Oke. Oke, penonton lihat kan? Ya. Ya. Apa pesannya? Pesan saya begini. Konstituen Anda loh ini. Ya, betul. Syahrini adalah dia amata. Syahrini di kalangan selebritis sebelumnya tidak terlalu menonjol. Tapi dia unik. Dia bukan yang paling cantik. Ada mungkin yang lebih cantik. Siapa yang lebih cantik? Yang lebih cantik misalnya Maudy Ayunda misalnya begitu. Tetapi saya yakin ibu-ibu lebih kenal Syahrini ketimbang Maudy Ayunda, ya. Mungkin ada yang jalan lebih cerdas, mungkin ada yang lebih atraktif, tapi dia adalah orang yang dipercaya untuk mengalungkan karangan bunga kepada David Beckham. Ya, saya ingat betul itu. Artinya apa? Dia adalah orang yang tidak diperhitungkan, tapi dia mampu menyeruak. Dia mampu menonjol dengan cara sendiri, ya, dengan cara sendiri, menonjol dalam pengertian yang abstrak ya. Enggak sebentar. Kok Pak Syahrini rebutan ya ngomongnya? Enggak gini. Kalau menyangkut Syahrini ada satu yang saya ingat. Jambul Hatulistiwa. Ini Syahrini bagiannya Mas Budiman. Lanjut ya, Mas. Intinya gini. Dia adalah orang yang mampu menonjol dengan cara sendiri. Ini saya lihat fenomena ini juga dalam bidang politik terjadi pada Pak Jokowi. Siapa yang menghitung beliau? Dia bukan pimpinan partai, bukan pengusaha yang kaya raya, bukan orang yang tulisannya sering kita baca di koran, tapi dia kemudian muncul dari pojokan yang tidak kita sangka. Artinya apa? Selalu ada kemungkinan bagi Anda juga untuk menonjol di bidang kamu, di bidang kamu geluti, walaupun mungkin dianggap remeh, direndahkan dan tidak dipandang sebelah mata. Artinya apa? Jadilah orang yang punya karakter. Saya belajar dari Syahrini, dia bukan cuma mewarnai kehidupan artis, tapi dia adalah warna yang berbeda daripada yang lain. Jadi yang berbeda. Saya kira itu. Aku melihat statementnya Bapak Budiman mengamati Syahrini, sepak terjang aku di industri hiburan tanah air hari ini. Jadi Bapak mengikuti karirku juga ya Pak. Terima kasih loh. Dan aku melihat Bapak juga adalah sosok muda yang betul-betul masyarakat ini ingin punya pengharapan yang lebih baik lagi Pak dari sebelumnya. Melihat fenomena yang ada di gedung DPR sana, ribut Pak, ribut, berselisih tegang, saling membalikan meja, maju mundur, statementnya kadang nggak konsisten ya. Mendingan saya ya Pak, maju mundur, cantik jadi uang Pak. Aditi.